Itu awalnya. Gue udah mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Ini. Nanti lo pasti lo ingat pas di atas, pas dia hilang yang kita nyari terus berantem sama gue, nanti lo pasti ingat. Nanti gue ceritain, nanti gue. Jadi bayangan itu nggak sejajar sama kita. Jadi misalkan kita bayangannya ke sini gitu, dia bayangannya agak ke sini. Itu sempat aneh dulu juga, gue sempat aneh banget lah gitu. Cuman gue gak kepikiran gitu. Lama-lama nih bayangannya berubah. Bayangannya dia yang berubah gitu. Enggak kayak kita, kalau udah ke kiri-kiri ya gitu kan, sama semua bayangan pasti kan ngikutin cahaya gitu kan. Kalau dia mah kagak. Nah ini enggak gitu kan. Dan mulai itu gue mulai merinding. Ini pas kita istirahat lagi, baru gue ngomong tuh gantian gue depan. Gue ngeliat terus gitu. Gantian deh akhirnya gue depan. Gue nggak ngomong apa-apa, gue mati juga. Karena waktu itu gue emang bener-bener gak bisa ngomong gue bener. Maksudnya gak bisa. Kunci apa gimana sih? Gak tau, gue gak bisa ngomong kalau ada sesuatu yang aneh apa dia, gak bisa gue ngomong. Jadi gue cuman ngerasa aneh doang gitu kan. Jadi gimana ngerasa aneh tapi gue gak yakin bener-bener dia itu apa gitu. Iya, pokoknya cuma ada yang aneh tapi masih bingung lah gitu. Masih bingung, tapi gue tetap yakin dia itu si Mr. X itu gitu kan. Si abangnya di sini gitu. Jadi gue rasa aneh cuman gimana ya gitu, kayak masih biasa gitu. Jadi kita melihatnya terus si Mama Eber shelter bukan shelter masih bagus dulu. Shelter bagus. Si Mama Eber masih bagus. Cuma di situ dulu ada kayak melintang, ada tulisannya Jalan Buntu. Terus kan. Seperti saya dulu di situ sebentar. Gua nggak ngomong apa-apa, beneran nggak ngomong apa-apa. Nah, jadi langsung tuh kita setelah dari itu kita langsung menuju ke Surkan. Sempat ngopi-ngopi di sini. Kalau nggak salah di sini lupa. Ini beneran gue agak hilang ya, ingatannya agak hilang. Kalau nggak salah di sini Babe juga sempat ngomong kalau dia tuh ngerasa ada yang aneh, tetapi nggak tahu anehnya di mana, anehnya apa gitu. Kalau nggak salah bisik-bisik sama Geboy sama gue apa sama ini Anang ikut, ini gue yakin Anang ada. Anang ikut. Ini ada Anang gue yakin. Cuma si Anang kemarin gue konfirmasi, gue tanya lupa dia. Karena si Anang nggak kenal sama Kino yang masalah. Tahu dia gitu. Ya kenal Anang sama Kino kenal ya. Nih jadi di sini nih ya, fungsi alhamdulillah ya gue ketemu sama Jakun ya. Kalau dalam ingatan gue versi kejadiannya tuh nggak jauh beda, cuma orang-orangnya aja nih yang agak lupa. Jadi kalau di sini nih ya ingatan gua itu bukan Geboy, si Babe sempat sama lu kalau nggak salah, karena kan lu kan belakang depan, makanya Babe juga nanya sama lu ngerasa aneh. Ini kalau lu inget pun ya, kalau nggak inget ya nggak apa-apa. Apa ya? Ya lupa inget sih di situ. Pokoknya memang itu sempat ada obrolan yang gimana gitu kan dia. Dulu sih masih biasa aja kita mikirnya ya, karena si Bang Malebar itu emang jalur tengkorak gitu kan. Iya. Lu tahu tapi kayaknya lu nggak bisa ngomong kan? Gak bisa ngomong gua bener. Gua masih bukan gak bisa ngomong ya. Jadi ini aneh juga sih sebenarnya. Jadi gua tuh ngerasa aneh sama dia, ngerasa ada yang aneh sama si Mr. X ini gitu kan. Tapi gua masih tetap ngerasa dia itu orang, manusia gitu kan, masih tetap orang. Dan itu si Mr. X ini gitu kan. Ya gua nggak nyebut namanya. Gua masih ingat namanya karena gua sempat kenalan dari awal gua sama dia gitu. Kita sebut nama adiknya aja ya, Didit. Adiknya namanya Didit. Kita menghargai almarhum Mr. X. Bukannya kita nggak mau sebutkan nama, bukannya kita nggak mau. Ini mohon dimaklumin ya, kita nggak bisa sebutkan nama. Gue sekarang jadi ingat namanya ya. Gue sebut aja nama adiknya ya. Oke, Kun lanjut Kun. Jadi dari situ kita masih, ya pikiran kita masih biasa. Sampai kita jalan lagi sampai Timur kita nggak sempat istirahat nggak salah, langsung ke barat. Ya di barat ini kita camp dulu besok paginya itu kita baru muncak. Kita camp dan nggak ada kan nggak ada yang ngerasa sama dia tuh, nggak ada yang ngerasa aneh gitu, nggak ada yang ngerasa gimana, beneran ya. Gue juga makan bareng gitu, ngerokok bareng, ngopi bareng. Cuman yang kita ingat dia tuh diem, nggak ada omongannya. Sekalipun ngomong cuma kayak orang mangap-mangap doang.
Tapi karena kita posisinya kita maklumin juga. Iya. Kita maklumin dia begitu karena yang pikiran gue tuh dia nggak akrab sama yang lain gitu, cuma dekatnya cuma sama Kinoy karena Iya. temannya Kinoy. Betul kan, Jadi temen dia gua. ngobrol sama Kinoy ya wajar lah, dia mungkin masih malu ngobrol sama kita apa gimana. Dan gue juga ya hilang tuh pikiran gue yang pas berangkat itu ya, pas kita naik. Soalnya kan di alun-alun Solo kan terang benderang kan, terang benderang sinar Iya, matahari di betul. mana-mana. Prinsip kita dulu kalau udah siang mana ada setan berani kena matahari gitu kan. Sebenarnya nggak pengaruh sih, gue juga sering lihat di kita siang juga sering. Kalau di Intinya gunung kalau ya, siang itu kita beranggapan ya ini nggak mungkin lah gitu kan. iya betul. Ya udah singkat kata kita sampai ke alun-alun barat tuh kan kita buka tenda. Kita buka tenda. Kita sempat masak ya, pokoknya di situ lebih kita bergerak di unggun. Biasa Seperti dulu biasa mah tuh. udah ritual wajib gitu mah. Nah, satu lagi yang mulai buat gue aneh nih. Di Gunung Beringin gue kalau ceritanya. Jadi Kinoy ambil air sama Mr. X, ini gue masih iya. ingat. Iya kan dia Iya, ambil air dia dari- berdua orang dia, bener, orang kan? dia kayak biji Nah, dulu. bener nih, gua- Maaf ya bener. almarhum ya. Jadi Kinoy berdua ambil air. Itu udah gue tunjukin. Tadi kan mau gue, cuma kata Kinoy, tadi kan mau gue yang ngambil gitu kan. Gue aja biar gue tahu tempat airnya di mana gitu kan. Ya udah gue tunjukin gitu kan. Akhirnya dia jalan sama si Mr. X. Sepanjang jalan ini dia ngobrol gitu kan. Ngobrol. Jadi kayak apa ya? Obrolan ini si Kina itu nyautin omongannya si Mr. X. Tapi omongan Mr. X ini yang gue gak bisa dengar gitu. Kita semua gak ada yang bisa dengar, betul. Tapi aneh gue. Betul itu Jadi, betul ya. kayak obrolannya Kayak kita ngomong sendiri kayak lah Kina jatuhnya. ngomong sendiri benar gitu. Iya, jatuhnya kayak kita ngomong sendiri. Jadi Ya, gua- gue jadi inget nih ya. Gue merasa agak gimana gitu kan. Gue cuma merhatiin doang, gue ngeliatin gue. Juga ini berduaan terus. Nyari kayu juga berduaan. Kita sempat nyari kayu kan, Nyari pas malam kayu, itu kan. ah. Dia berduaan terus, gitu. Dia berduaan terus. Kita anggap ya karena ya emang temennya gitu kan. Jadi dia mungkin dekat maunya berduaan aja nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Karena dia mungkin masih canggung sama yang lain ya, sama yang lain. Jadi sampai malam pun kita nggak ngerasa apa-apa, Enggak. nggak ada rasa gimana tuh nggak ada gitu pokoknya biasa aja. Cuma seingat gue malam itu rame pun di tempat ngambil air. Seingat gue pas kita lagi bakar-bakaran itu kayak ada cahaya di bawah. Ada nggak, ini seingat gue nggak tahu lo, kalau lo nggak inget ya nggak apa-apa gitu. Nggak ingat sih gue, beneran nggak ingat gue kalau Nggak itu. inget, oh, Nggak ingat. ya udah versi lo ya terus ya. Jujur aja karena gue waktu itu fokusnya masih ke Mr. si X. Mr. X ini, karena emang gue udah ngerasa ada kejanggalan, tapi gue nggak bisa ngomong kejanggalannya di mana gitu kan, Iya. apa kejanggalannya gitu, Hmm. apa yang aneh dari dia gitu. Cuman emang ada yang aneh dari bayangannya pun gitu. Ini secara sejajar nih bayangan gitu. Dan dia lain sendiri gimana sih? Pokoknya bayangnya nggak kayak kita lah. Nggak kayak kita gitu. Tapi dan itu berubah gitu. Direksinya berubah-ubah ya. Wah, jadi tapi nggak bisa ngejelasin waktu itu, nggak bisa ngejelasin anehnya di mana gitu. Waktu perjalanan kita dari timur ke barat tuh merhatiin juga tuh bayangannya. Gue merhatiin. Masih kayak gitu kan? Gue masih kayak gitu. Kalau gue benar-benar belum kepikiran itu aneh tuh. Ini bener apa ya, gue sampai malam itu emang kita gak ada rasa apa-apa gitu. Merinding karena biasa setiap itu kita pasti merinding ada sama hal-hal yang di situ ya, maksudnya Ya normal lah, Normal, zaman kita gitu. itu lah gunung gede, gede itu gunung paling haus darah. juga pendaki itu masih jarang, maksudnya kita ngedaki nih misalkan rombongan kita nih, ya udah paling cuma rombongan kita doang. Iya. Kalau ketemu sama rombongan lain pun ya paling cuma satu rombongan, nggak pernah sampai ramai kayak sekarang, sampai jalanan macet gitu kan, Iya. udah padat gitu. Dulu mah baru-baru padat, kita ketemu orang seneng gitu. Wah ngobrol. Makanya kalau sekarang kalau dulu kita ngedaki ketemu orang pasti kita jadi akrab, Iya. Jadi Ngobrol. temen ngobrol tukar pengalaman gitu. Hmm. Kalau sekarang ya gue nggak tahu ya gimana ya. Cuman ya karena sekarang udah banyak yang mendaki gitu. Jadi ya kita biasa aja tuh malam itu sempat bakar api unggun, sempat malam kita tidur, pagi kita bangun, sempat bikin sarapan, terus kita
sekitar agak siang. Siang. Agak siang. Habis johor kita baru naik orang itu bawahnya tuh adem. Habis johor, soalnya seinget nggak tahu deh inget lu ya. Seinget gue gini Gue kok. lupa, benar gue lupa ini. Seinget gue gini nih, sorry ya. Seinget gue, kita tuh bawahnya pewek. Ya, jarang-jarang sebenarnya kita kayak gitu. Jadi bawahnya kita tuh mau dia diem di tenda, benar-benar ngantuk. Seinget gue nggak tahu dah, terserah lu deh. Coba versi lu aja. Jujur aja gue banyak yang hilang, maksudnya banyak yang ingatan gue tuh banyak yang miss dari itu. Cuma karena gue tuh dulu fokus apa ya, gue fokus ke Mr. X doang gitu kan. Jadi yang gue inget nih pasti puncak. Ini yang bikin gue merinding. Pasti puncak. Lo nggak tahu ya atau inget apa enggak ya? Karena waktu itu yang posisi yang ngeliat emang gue. Pasti puncak. Kita udah nyampe puncak. Si Kinoy sama si Mr. X ini ke arah kanan. Iya, ke arah itu anjir merinding. Itu pada angker banget itu kok. Iya, yang dulu kan ke kanan kan nggak ada yang mau. Rimbun kalau sekarang ke kiri kan yang apa yang ke arah puncak bayangan. Puncak bayangan terus turun ke kandang badak. Kalau ke kanan tuh nggak ada yang mau, itu tempat angker banget. Itu tempat angker, dan gue juga pernah dulu pernah ngeliat burung yang bagus gitu kan. Burung bagus, burungnya nggak terbang, gue deketin loncat, nggak tahu tiba-tiba gue dia hampir nyampe ujung. Dan diteriakin sama Anto, pernah gue. Iya. Lo masih ingat dulu tuh anak-anak gue masih apa juga. Lo teriakin kan, Kun, lo ngapain lo? Baru sadar tuh gitu. Bisa bang, sering gue juga, temen gue juga ada pernah kayak gitu. Jadi nah ini si Kina ini sama si Mr. X ini ke arah sana. Sedangkan kita cuma tahu bilang, kita bawa foto, tapi terus kita ke kanan tuh, kita ke kiri. Geboy nggak mau, Geboy maunya duduk di situ. Nah iya, ini habis foto-foto, kita habis foto-foto. Dulu itu puncak itu kan nggak di pagar ya. Iya, ada spot keren tuh. Nah, itu ada spot keren tuh. Jadi di kawah. Jadi pas di puncak ini nggak ke bawah agak turun. Nah itu ada batu. Ada batu gede. Batu yang menjorok udah ke jurang itu kalau batunya jatuh. Dan kita senang banget foto-foto di situ. Dan batu itu jatuhnya sama Geboy. Apa sih? Batu itu kan jatuhnya sama Geboy. Gue nggak tahu juga. Oh iya, pas dia jatuh. Pas dia jatuh ya udah. Ntar dulu, tunggu dulu, jakun dulu ya. Jadi kita senang sering foto di situ. Sama foto, kita balik lagi. Naik lagi ke atas. Geboy masih di situ emang. Gue pengen lihat pemandangan. Ya terserah kita mah ya. Kita udah percaya sama Geboy gitu. Dia udah biasa juga, pengalaman juga. Ya kita ini lagi dan itu posisinya kita ke arah kiri gitu kan, kita mau nyari spot yang bagus lagi lah. Lucunya kita kayak lupa sama Kino yang masih itu ya. Ya nggak tahu ya kalau lu lupa deh, kalau gue masih ingat, karena gue posisi gue waktu itu masih perhatiin si Mr. X ini. Nah pas kita lagi jalan ke sana, nggak tahu pas gue ke belakang, karena dia ke arah yang ke apa kanan itu jauh banget, jauh banget. Gue langsung setengah lari, gue manggil gitu kan, manggil. Kira Noy, nggak dengar tuh dia. Gue jadi setengah lari, gue nyamperin gitu kan, gue panggil Noy. Si Kinoy nengok gitu kan. Gue panggil si Kinoy gitu kan, gue panggil. Si Kinoy, nah si Mr. X ini masih diem gitu kan, masih diem. Gue setengah lari ya, gue berhenti. Dia si Kinoy udah nengok kan, udah kan. Gue panggil. Terus Kinoy nyamperin gue, nah Kinoy nyamperin gue ini, si Mr. X itu masih diem di tempat. Dan dia ngeliat ke arah gue si Mr. X ini, itu gue masih merinding. Dan ini yang gue lihat si Mr. X ini, itu separuh mukanya ini ketutupan darah. Di sinilah gue mulai ngerasa ada benar-benar ada sesuatu sama dia gitu kan. Ini masih merinding. Separuh muka ini kayak ketutupan darah gitu kan. Dan dia ngeliat ke arah gue dan senyum. Tuh gue langsung merinding banget, gitu kan. Terus ngomong ke kita udah ke gue kan. Balik kalau nggak salah ngomong gitu ya. Enggak, pertama akhirnya kenapa juga nih? Itu panggil suruh kita kumpul gitu, kita kumpul. Terus gue panggil lu kan, gue terfokin dengan lu kan. Bilang tos. Bentar di foto-foto, lu bilang gitu kan. Udah sini dulu bentar, gue bilang gitu. Sini dulu bentar. Akhirnya kita ngumpul dan ngumpul lagi nih. Akhirnya dia datang lagi dan mukanya biasa aja. Jadi dari jauh doang tuh gue melihat dia ada kayak ada darahnya. Enggak jauh banget lah, kira-kira jarak 10 meter, lebih dari 10 meter. Kira-kira jarak 20 meteran lah. Tapi kan jarak 20 meter masih jelas kelihatan. Oh iya, jelas. Masih jelas.
Jadi gue nggak mungkin salah lihat kalau lihat darah itu. Dari nyamperin udah mulai, dan gue udah mulai rasa tuh. Baru gue ngomong ke si Yanto. Iya. Iya, gue ingat gue ngomongnya apa ketempelan kali ini bocah. Nah, iya. Nah, ini kali kemasukan kali. Tapi kok dia kok nggak teriak-teriak gitu kan? Iya. Ya ini sih. Ketempelan ini Ketempelan kali. dan gue obatin. Gue juga sempat kepikiran gitu. Oh iya mungkin juga gitu kan. Tempelan. Mungkin dari pertama nih dari si Mama Lebar nih. Mama Lebar ketempelan. Oh, Ntar gue beresin di tenda kok bilang kayak gitu. Ingat nggak? Iya terus dong. Jadi kita langsung turun tuh, langsung turun. Gue bisa turun. Lu minta turun tapi si Anang pengen ke sono yang ke arah Anang, Babe apa siapa lah pokoknya intinya antara Anang, Babe ya termasuk gua tuh masih pengen ke arah ini Kun Puncak Lu Bayan. mau ngeliat itu, mau ngeliat sunset. Iya mau ngeliat sunset ke arah Puncak Bayan. Nah si Mr. X itu dia nggak mau, dia cuma duduk aja di tungguin ke puncak nih sih ingetan gua. Nemenin si G-Boy, sementara gue, Kinoy, dan yang lain-lain sama lu pun termasuk ke arah sana. Cuman begitu kita baru mau turun yang ke arah Puncak Bayan, lu bilang, lu ngomong sama gua, tos jangan tos. Oh iya, ada yang aneh nih. Gue baru ngomong ke dia tuh baru pas di situ. Tos jangan tos, ini ada yang aneh nih, soalnya G-Boy nggak mau jalan ya. Nah, begitu kita balik, katanya G-Boy udah nyusul. Nah, coba lu cerita deh tuh. Aku masih ingat di situ. Jadi kita sempat teriak. Oh, gitu kan. Ya ampun. Kita mah kira, Allah dulu waktu itu kita kira tuh udah benar-benar jatuh. Jatuh. Dan itu kita nggak kepikiran kita kayaknya nggak ngeliat si Mr. X itu ada di mana. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Fokus kita udah ke G-Boy masalahnya. Fokus kita udah ke G-Boy gitu. G-Boy jatuh ke jurang gitu kan. Itu jurang bukan main dalam. Itu gue nangis. Ya kalau jatuh ya pasti. Gue udah nangis itu Gun. Kita udah sempat panik lah. Gue udah nangis. Katanya G-Boy ngelangkah naik nih. Tangannya muncul. Tangan siapa itu gitu. Pas dia bisa boy. Pegang tangan kita tarik langsung kita. Kalau nggak salah si Nong ngomel itu ya. Iya si Nong. Si Ana. Pokoknya ada yang ngomel-ngomel lah. Yang jelas bukan gue. Nah di sini gue baru mulai dengar cerita. Ada versi lah. Ceritanya si G-Boy itu kayak ada yang dijorokin gitu. Dijorokin dia. Seingat gue sih dijorokin apa? Justru dia bukan dijorokin. Batunya longsor Kun. Tapi oh iya batunya longsor tapi justru dia ada yang nahan. Kalau dia nggak ada yang nahan, katanya sih dia udah nggak kuat Kun. Tangannya besar semua itu kan dia pas naik. Versi lo aja lah. Ada lupa ya gue di sini ada lupa. Intinya G-Boy naik ke atas lah ya. Intinya G-Boy selamat nih ya. Kita udah tenang. Dan itu mulai berasa tuh si Mr. X mana nih? Udah duluan kali turun kalau nggak salah. Turun kali gitu kan. Udah kita turun. Itu udah sore kan? Udah malam gitu. Enggak, sore. Udah agak gelap ya 5:30 lah. Nggak jadi sunset kita. Nggak sunset. Gara-gara G-Boy kepleset. Iya. Gambleh lu mau kelakuan lu ada aja bleh. Terus. Udah badannya gede. Iya kan dia namanya G-Boy kan itu. Namanya G-Boy. Akhirnya kita turun ya. Turun. Dan pas kita turun ya memang ada di situ misalnya. Enggak, di sini nggak hilang nih. Di sini lah kita cari panik. Lu ribut sama gue, kalau ribut sama Gino ya gue nggak tahu, udah gue lupa. Enggak tuh, ini salah ceritanya nih, gue sorry ya. Lupa, ini ingatan gue ya. Ini ingatan gue aja ya. Ini ingatan gue tuh masih ada. Pas kita turun tuh ada misalnya di situ. Ada misalnya. Ya, terus ingatan gue nih. Terus gue lupa, emang gue banyak sebagian besar yang gue lupa. Tapi yang sebagian besar yang ingat itu benar-benar kejadian krusialnya gitu. Itu gue benar-benar ingat. Jadi malam itu sekitar jam 8 atau jam 7:30 gitu. Si Kinoy sama si Mr. X ini itu jalan itu jalan mau ke arah alun barat ke arah alun timur. Arah air kalau timur. Oh ya udah. Versi lo aja. Gue lupa ingat sebenarnya, cuma gue inget banget gitu kan. Gue langsung panggil gitu kan, langsung gue panggil Kinoy kan di situ kan kayak bergema ya, jadi kalau kita teriak ya pasti kedengeran gitu. Pas Kinoy berhenti,
Gue bilang, lu kemana? Gue tanya gitu kan. Terus dia nyamperin, nggak ngomong tuh Kino ini, nyamperin dan si misalnya ini masih tetap jalan. Gue tanya lo, mau kemarin lo ini? Itu si apa temen ini ya, si misalnya ini katanya ngajakin si Kino balik, ngajakin pulang. Oh gitu. Nih, jadi nah ini versi Jakun ya. Ini karena pas waktu posisi itu emang yang lain masalah lagi pada sibuk, ada yang Tidur. masak, ada yang tidur, ada yang masak, ada Gue yang tidur. Pokoknya- Anak nggak masak itu nggak masalah. Ya gue lah pokoknya. gue masalah lagi nyari kayu, gue masih ingat gue lagi nyari kayu. Iya. Dan gue ngeliat itu jalan berdua gitu kan. Mm-mm. Dan pas gue panggil, si Kina nyamperin gue, tapi si misalnya itu masih jalan, tetap jalan, Oh gitu. tetap Ya. jalan. Jadi gue rinding gue. Apa si Kina bilang katanya si misalnya ini ngajakin balik gitu kan, pulang duluan gitu kan. Terus gue larang, sama si Kina gue larang. Karena lu gila ya, gue bilang. Lu kan baru sekali naik ke sini. Dan gue yakin si misalnya juga baru sekali naik ke Iya sini. belum tahu lah. Belum Jaru. pernah sih misalnya juga belum pernah masalahnya dulu. Lu mau turun sendirian malam pula lagi gitu kan. Iya. Nah, emang nggak boleh juga katanya gitu. Bukan nggak boleh, ini rawan ya. Ini gunung. Kan? Oh itu dalam ingatan gua yang si Kinoy sama Mr. X nggak ada. Terus dalam ingatan gue itu lagi dicari-cari sama kita, sama lu terutama Kun. Dalam ingatan gua kan lu itu di Doi. Nah lu Kinoy itu lagi nyari-nyari dia dalam ingatan gua. Tapi ternyata versinya Jakun beda ya. Isi ingatan gue karena gue waktu itu emang fokus di si misalnya itu ya. Nah, gue udah mulai curiga, bener-bener curiga gue. Dia ngajakin si Kina pulang gitu kan, balik malam-malam. Dan gue udah mulai ngerasa, oh ini ada yang aneh nih gitu. Udah bener-bener ngerasa, ini pasti bukan dia. Ini bukan dia nih. Gue ngomong terus nih sama si Kina kan, udah nggak usah gitu, panggil balik. Pas si Kina manggil, udah nggak ada. Nah, gue sama Kina ini ngejar sampai Calon Timur. Oh Sampai makanya kalau- lu lama banget waktu itu. Nah, lama kan gue kan Oh, kan jadi iya, iya. gue ngejar nih Mas Kina nggak ketemu. Nah, si Kina mulai panik nih, mulai panik. Tadi gimana sendirian nih, sendiri itu gimana gitu. Oh iya, gua nggak tahu ada ini. Nah, dia mulai panik. Ya udah kita balik dulu ke ada lah. Kita ngomong dulu ke anak-anak Oh, gitu kan. anak-anak, iya. Ngomong dulu ke anak-anak gitu. Kira gue ajak balik Kina. Dari sini gue, nah ini nih gue berantem sama Anto nih. Nih nggak tahu ya gue Anto inget apa enggak ya. Gue berantem. Gue ngomong sama Anto. Kan ya kita kan ya apa panik ya sibuk nyariin nih. Sebelum gue berantemnya sama Anto nih. Cari dulu. Kita nyari dulu, kita cari gitu, kita cari dan gue tuh udah punya perasaan nih nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu dan pas udah kumpul lagi gue ngomong sama Anto gitu. Top, udah nggak usah dicari gue. Orang udah nggak ada. Dan Anjir, gua itu merinding bukan langsung. dia, gue bilang dari itu bukan dia. Dan Anto marah sama gue. Lu ngomong apa sih lu katanya? Orang itu teman kita juga gitu, maksudnya ya teman kita ya kita dulu ya kita anggap ya teman kita juga gitu. Itu teman kita juga kalau Ya dia tanggung bilang, jawab di sini gua. tanggung jawab tuh gue gitu. Kan gue sempat ngotot-ngotot juga gue bilang. Tapi Ya kan lu tanggung bener-bener jawab ke siapa gue bilang. Dan gue yang tanggung jawab karena gue yang ngajak ini Kina gue bilang gitu. Iya. Tapi kan Tapi ini gue tim ngerasa kan. itu bukan dia gitu kan. Itu Tapi bukan tim dia. ini kan tanggung jawab gua gitu ya. Nah, Bukan iya, dia. gue ngotot-ngototan tuh. Berantem dan gue terus gue pas gue bilang itu bukan dia. Kayaknya dia ini udah nggak ada, gue bilang gitu kan. Disebut namanya. Disebut. Iya, Iya dia ini, gue bilang. Oh iya. Dia ini kayaknya udah nggak ada, gue bilang. Oh iya. Dan lu sempat marah. Dan lu marah nih. Lu bukan sempat marah, yang marah dia sama gue waktu itu marah. Apa-apaan lu ngomong apa sih lu? Ngomong jangan sembarangan ini gitu kan. Jadi gue sempat cekcok sama Anto. Iya, ya gua sempet ingat emang gua cekcok. Dan gue gak ditegur tuh sama Anto nih. Maksudnya gue gak sampai teguran nih. Beneran tuh. Sampai di bawah kan. Sampai kita ketemu di apa. Sampai di Sukabudinya. Sampai kita Sukabudi. Gue gak teguran. Gak ngobrol sama Anto. Gak teguran. Makanya di sini mungkin si Anto lupa kalau di situ ada gue. Mungkin karena dia masih kesel ke bawah. Bener itu gue berantem sama dia. Sempat didorong gue didorong sama Anto. Ingat gue ya, gue didorong karena pas gue bilang kayaknya dia ini udah nggak ada, gue bilang gitu. Lu apa-apaan lu Dorong, ngomong nah. sembarangan. Oh gue inget tuh. Jadi gua Cuma gue kesal ingetnya gitu. bukan. Gue ingetnya Kino yang gue gituin. Nah itu gue, Oh iya iya. gue terus dorong soalnya, dia ngedorong gue gitu kan, lu sadar apa tuh, gue bilang gitu.
terus sadar apa tuh lu nggak Tumben-tumbenan merasa aneh lu, gitu, ya. emang lu ngerasa aneh gitu kan, apaan sih lu ngomong apaan sih gitu ya. Jadi gue juga nggak bisa ngejelasin dengan jelas ya gitu kan keanehan gue, tapi gue ngerasa pokoknya itu bukan dia gitu. Kalau gue masih belum ngerasa tuh Gon. Yang lain masih belum ngerasa. Jadi sempat Sempet nyari tetap sampai jam 12 malam itu kalau nggak salah anak-anak. Lu kalah suara gitu kan, yang punya power karena kan si Kino, gue juga bukan gitu juga, karena si Kino juga masih panik. Iya. Gitu kan, Cari lagi. Gue nemuin Kino, jadi selama perjalanan, selama pencarian, Kino itu nggak lepas dari gue. Dan itu yang gue ingat, jadi gue karena gue masih ngerasa gue nih ada yang aneh, gue takutnya nih ya mohon maaf ya maksudnya takutnya ya mungkin Kino mau diajak gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita nggak ngerti ya, karena ini kan kita nggak tahu ini bener si Mr. X itu gitu kan, atau ini jinnya, jin korinnya atau gimana gitu. Temen-temenan gue juga nggak ngeh kok, biasanya yang paling peka gue kan gue. Nah itu dia, gue dan ini yang dari awal yang ngerasa justru gue, karena gue memang udah biasa sama kayak Anto gitu, udah biasa ngadepin hal kayak gitu gitu, jadi udah peka lah gitu, udah agak peka. Tapi gue waktu itu benar-benar nggak peka kan. Nggak peka karena lu nggak kenal dia toh. Oh iya. Ini yang bikin makanya Anto nggak peka, kalau gue yakin sih karena Anto itu emang belum kenal sama si Mr. X. Dan kalau gue emang udah kenal dari awal, makanya pas salaman pertama di getaran tangannya itu sama auranya itu gue melihatnya beda, emang paling aneh. Udah berasa. Udah rasa, makanya gak lepas dari pandangan gue selalu fokus ke situ. Jadi malam itu kita setelah nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya coba untuk tidur kan? Ya itu gue nggak tidur, masalah gue nggak tidur karena si Kina juga nggak bisa tidur, kita kepikiran terus. Tapi kalau nggak salah malam itu pada ribut, kayaknya kita bertujuh terus tuh. Kalau nggak salah, terserah ya. Iya sih, emang ngerasa sih emang. Kayaknya dia masih ada di situ, tapi nggak kelihatan udah. Iya. Kayaknya nggak tahu deh, coba. Nggak tahu yang rasa yang lainnya gitu. Kalau gue rasanya gitu. tuh beda nih, gue dengan ngerasa dari awal gitu kan. Jadi yang lain mungkin yang ngerasa tetap bertujuh gitu kan. Dan kalau gue sih emang dari awal emang kita berenam. Berenam, tapi dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh, ada sesuatu dari dia gitu, dari semisal ini. Makanya gue tuh kalau gue temenin si Kino ini, karena Kino juga waktu itu sempat nangis juga gitu, nangis karena panik dia tuh gue ngomong gimana ke orang tuanya. Iya, orang temennya dia. Iya gitu. Dan dulu yang kepikiran gue itu mungkin ya anak jangan-jangan dia meninggal pas ini nyusurin kita. Ini awalnya gue sempat ini gitu juga. Makanya waktu itu masalah kita niat itu turun tuh nggak Simpang Maleber. Kita tuh naik Simpang Maleber turun tetap Gunung Putri. Seingat gue ini ya. Tapi tiba-tiba pas pagi kita tetap bilang kita Simpang Maleber. Turun naik Simpang Maleber. Kita turun Simpang Maleber karena takutnya yang gue bilang itu dia itu naik nyusul kita dari Simpang Maleber terus turunnya lewat Maleber lagi, siapa tahu masih bisa ketemu lah. Masih bisa ketemu. Iya. Akhirnya kita mutusin pagi-pagi itu kita turun langsung ya. Iya, pagi-pagi kita turun langsung. Packing langsung. Itu udah pada lemes-lemes banget itu. Udah pada lemes lah, mukanya juga auranya udah berubah banget. Saya udah pucat ya, udah pucat, panik. Terus gimana ya, aduh udah kebingungan banget. Dan gue masih belum menyangka jika itu ya abangnya Didit itu alias Mr. X itu betul-betul dia tuh udah almarhum, bener-bener gak nyangka tuh. Gue bener-bener kehilangan kepekaan gue. Lu tau sendiri biasanya yang paling peka siapa gitu di antara semua anak-anak kan gue gitu. Dan gue tuh mulai ngerasa dia itu yang udah ada ya pas ngeliat darahnya itu, maksudnya feeling lu udah kuat banget. Feeling gue kuat banget itu, gue feeling. Tapi gue gak bisa ngomong. Beneran gue gak bisa, sampai gue tuh gak bisa ngomong ke si Kina apa lagi ya, gue gak tega pasti ngomong ke Kina gitu kan. Makanya gue ngomong ke Anto, dia tuh udah gak ada. Gue bilang si Anu tuh udah gak ada, yang kita lihat tuh bukan dia gitu. Nah makanya gue sempat berantem sama dia, gue doang sama dia gitu. Udah sama dia. Nah, lu sampai gue ngomong, lu sadar tuh gue bilang gitu, masa lu gak ngerasa ada yang aneh gitu. Iya, gue ingat itu kan. Cuman yang gue ingat ada yang ngomong kayak gitu, cuman gue lupa itu loh. Jadi pagi-pagi tuh udah kita siap-siap, udah langsung turun, Simpang Maleber.
Itu sambil berusaha nyari jejak loh gue. Sambil berusaha nyari jejak. Jadi, soalnya gue langsung ngeliat itu posisinya. Iya benar, lo yang ngeliat gue. Soalnya gue mau sambil nyari jejak. Soalnya kan yang waktu itu bisa. Gue dari dulu emang spesialis itu ya, tracking jejak ya. Gue bisa itu dari mana? Itu alami banget. Gue sulit banget untuk mengatakan. Jadi karena penasaran, gue inget nih kalau ngomong kayak gini, gue inget di mana. Gue inget saat itu, gue sempat debat, ribut, dorong-dorongan. Ada yang bilang, lu sadar nih orang udah nggak ada. Yang gue inget itu Didoy, tapi ternyata Jakun. Ya, gue sempat inget. Gue bener-bener sekarang jadi clear nih, jadi clear nih. Betul. Jakun itu ngomong sama gue, lu gak sadar toh, biasanya kan lu yang paling peka. Iya. Ya, gue aja ngandelin lu tuh urusan ini. Kalau nggak salah nih gue, gue tuh ngandelin lu urusan ini. Kenapa sekarang lu jadi nggak ngerti? Nah di sini gue pun kayak kesirep, jatuhnya gue pun kayak kesirep. Nah itu juga mungkin ya, kan apa di video ini tuh nggak ada gua. Iya. Benar jelas itu gue berantem sama dia. Oh ya ampun, oke tuh. Karena gue tracking inget banget itu sampai hutan damar, gue nggak nemuin jejak. Kan jejak orang naik sama jejak orang turun kan beda, gue kan gue lihat sepatunya kok nggak ada jejak orang turun. Apa terus waktu kita turun dari timur mau ke Maleber kan gue cari nggak ada jejak orang turun juga. Nah ini juga gue sempat inget nih yang pas kita di pertigaan itu kita juga sempat mungkin dia kesini kan itu yang gue bilang gitu kan. Iya. Mungkin dia ke kanan kali nih yang ke kanan tuh ada kanan ada yang di kiri kan. Kita kan biasa kan kirinya ya. Jalur asli itu. Jalur aslinya kan yang ke kanan nih. Coba kita ke sana tuh. Dari jejak sana juga nggak ada juga. Akhirnya kita balik lagi. Udah mungkin kemungkinan besar lewat Maleber nih. Iya, gua clear dari sini nih. Kemungkinan besar dia nggak nyasar ya di Maleber. Lewat Maleber lagi kayaknya nih. Jadi kita bener-bener, tapi nggak mungkin juga kalau dia malam-malam berani lewat Maleber kan. Nah itu yang bikin kita bingung gitu kan. Soalnya Maleber Cin, buset malam-malam turun berani lewat Maleber. Dan gue kali-kali gue tanya sama si Tina gitu kan, lu waktu dia ngajakin turun, lu iyain aja gitu. Nah, lu gak ngomong ke gue dulu, apa gak ngomong ke si Antos dulu gitu kan? Iya. Kenapa lu main langsung jalan aja gitu kan? Gak tahu gue, pokoknya dia ngajakin turun gitu kan hari itu gitu kan. Ah ya udah gue ngikut aja katanya gitu kan, ngikut aja. Orang cucuk hidung lah dia modelnya. Jadi kayak gimana ya, karena ya kita kalau kita sih mikirnya mungkin ya waktu itu temen dia dua teman akrab memang gitu. Jadi nih pas kita udah turun nih, lanjut lagi ceritanya ya. Jadi pas kita turun, kita pas udah sampai bawah itu kita bingung. Ya iyalah. Kita bingung gimana ya, kita mau ke rumahnya untuk mastiin dia ada apa enggak, ada di rumah udah nyampe rumah atau belum, atau kita langsung pulang. Kalau kita langsung pulang kita nggak tahu deh, pasti penasaran. Tapi waktu itu kalau nggak salah kita mutusin pulang, nanti aja pulang dulu ke rumah, baru kita cari kabar. Enggak, kalau nggak salah nih gue yang ngotot nih. Enggak, gue sama Kino yang ngotot pertama kali. Enggak, kita ke rumahnya dulu. Kita ke rumahnya dulu. Gue pengen mastiin dia ada di rumah apa enggak. Tapi lu kalah suara berdua. Tetap kita emang niat. Oh, niat. Seingat gue tuh emang kita niat ke rumahnya dia tuh niat. Karena kita pas sampai di Sukabumi tuh kita sempat nelpon. Dan gue ingat yang nelpon tuh si Kino. Nanti kalau insya Allah ya emang dipertemukan, gue bisa ketemu sama Kino. Nanti gue kulik lagi dari Kino. Kino yang mungkin masih ingat ini cerita. Kalau seingat gue gini Kun ya, ini seingat gue nih ya, boleh kita ini namanya ingatannya berbeda ya. Seingat gue gini, kita itu rencananya mau nge-BM itu ke Bogor, tetapi nggak sengaja Kun. Ya ingetan gue nih, nggak sengaja kita malah nge-BM truk yang ke Cianjur. Nah sampai Cianjur itu gampang banget kita bertomprengan, karena apa? Sekali naik truk yang gede Fuso itu langsung sampai ke Selakaso. Nah di Selakaso inilah baru si Kino inget, nah rumahnya Mr. X kan di sini gitu. Nah gue lupa kalau si Kino nelpon. Seinget gue tau-tau udah dijemput aja masih Didit pakai motor. Di sini agak beda emang sama ingatan gue ya. Jadi kalau di ingatan gue tuh emang niat banget kita ke tempatnya si Mr. X ini, karena si Kino itu penasaran juga dia kebingungan gitu kan. Penasaran dia kebingungan gitu. Dia harus tahu nih, jadi dia harus tahu jelas. Dan emang kita nggak BM, bener gue ingat kita nggak BM. Kita nggak BM. Gue mau tabrak truk.
yang berarti si Geboy ya betul ya Geboy ya. Geboy. Hampir ketabrak truk. Geboy sama Kino yang masalah sih gue ingat. Itu benar kita sampai di sana. Oke sampai di mana itu namanya gue? Selakaso ya. Malam jam 8 jam 9. Iya, kita benar kita jam segitu jam 8 jam 9. Ya jadi belum terlalu malam banget, belum apa ya nggak terlalu ya. Nggak terlalu malam juga nggak sore gitu. Iya. Jadi di situ Kina telepon dulu. Gue masih ingat karena yang nemenin ke telepon umum itu gua gitu kan. Telepon koin dulu masih telepon koin. Kita telepon. Ini percakapannya nih ya yang seingat gue nih gue kutip percakapannya gitu. Sama kita telepon, halo assalamualaikum. Bisa bicara dengan si Anu, Mr. X gitu. Bisa bicara dengan Mr. X. Dan yang ngangkat itu kalau nggak salah ibunya Mr. X. Terus ibunya ngomong, dari siapa? Dari Kina ya temennya yang di Depok gitu. Emang kamu nggak tahu? Sempat ngomong gitu nih, gue juga sempat kedengeran gitu kan. Maksudnya tante gitu kan. Nah, apa cuma gue si Kina ini nanya gitu kan. Terus dia jawab enggak katanya. Ya udah kamu kesini aja langsung gitu kan. Kamu ada di mana sekarang? Dibilang kan pertama si Kina ngejelasin dia datang dari Sukabumi mau main ke situ. Jadi dia bilang ya udah kamu kesini aja ntar atau enggak si Didit yang jemput gitu kan. Iya. Ya seingat gue sih pokoknya kalau salah si Didit yang sudah dijemput. Emang betul dijemput sama Didit. Pokoknya intinya tuh tiba-tiba ada motor, gue kaget. Kan gue kenalin banget sama Didit, tiba-tiba ada di belakang, Dit. Ya taruh kata kayak gitu dalam ingatan gue. Pokoknya udah terusnya. Akhirnya benar sih ingat gue kita dijemput sama Didit. Si Didit dijemput kita. Satu-satu tuh naik motor kita. Satu-satu naik motor. Ya, gue terakhir. Enggak, kalau bawa motor 2, seingat gue sih. 2 ya. Bawa motor 2. Satu-satu, pokoknya kita boncengin. Gue terakhir. 2 kita diboncengin. 2 ya. 2. Nggak tahu udah gue lupa. Seingat gue sih, pokoknya cuma 2 kali balik sih. Ya 2 kita diboncengin. Gue kloter terakhir ya gue ingetnya. Iya. Dan pertama kali kita masuk area rumahnya kita kaget. Ada tenda, ada bendera kuning. Sedang meninggal gitu. Terus sampai masuk ke rumah apa pas di rumahnya sama orang tuanya sama bapaknya nih, bapaknya sudah masuk sini. Ya, udah kumpul semuanya, udah datang semua, udah ngejemput yang lain semua, baru tuh bapaknya bicara. Dan di sini kita sempat diinterogasi. Diinterogasi Kita diinterogasi sama bapaknya. Dan kita masih belum paham itu. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Kenapa? Karena orang tuanya bapaknya ngomong gini. Kalian teman-temannya si Mr. X. Kita bilang iya. Itu si Kino yang jawab, iya Pak, saya temannya gitu kan di Depok. Ya kita juga bilang iya Pak, kita temannya, teman dakinya gitu. Iya. Terus bapaknya langsung ngomong, kalian nggak tahu Mr. X terakhir kali ketemu di mana gitu. Ya kita masih sempat bingung tuh, kita bingung ngejelasinnya. Iya. Karena kita ngerasa kita tuh jalan sama dia di gunung gitu. Iya. Kita nggak bingung, kita ngejelasinnya gitu kan. Wah jangan kenapa nih gitu, ada apa-apa nih. Kalian nggak tahu gitu kan. Iya. Kita diam, nah bapak langsung ngomong. Beberapa hari yang lalu gitu kan, bapaknya dapat kabar di Depok dari kepolisian, dari pihak berwajib kan. Dari pihak berwajib gitu kan, ditelepon kalau si Mr. X ini meninggal di pinggir rel di stasiun Depok Baru. Ya gue ingat itu. Jadi untuk di BAP-nya, kronologinya katanya gitu kan. Ketabrak kereta. Tetapi menurut keterangan keluarga ya. Jadi tapi menurut orang tuanya itu bukan ketabrak kereta. Jadi katanya ada luka bacok di kepala, makanya mungkin itu yang gue lihat darah itu ya. Iya. Gitu kan. Sama di jempolnya ini katanya buntung kayak ditebas. Senjata tajam gitu. Makanya bapaknya itu nggak percaya kalau anaknya itu si Mr. X itu meninggal ketabrak kereta. Jadi bukan ketabrak. Ya pokoknya itulah. Jadi kita tuh sempat diinterogasi gitu di situ gitu. Wah sempat ditanya habis-habisan, cuma kan kita bingung. Tapi kita tuh bingung gitu. Berapa hari yang lalu berarti kan kita berarti itu siapa gitu. Ternyata curigaan lu bener Kon. Nah akhirnya yang
yang ngebelain kita itu si Didit. Si Iya. Didit bilang, enggak, ini mah apa teman-temannya Bang Kinoy Baru nggak kenal. kenal sama almarhum gitu, Iya. nggak kenal. Yang kenal sama almarhum cuman Bang Bang Kinoy Kinoy doang. sama sempat ketemu gua gitu kan, Iya. sempat ketemu sama Bang Muncu juga gitu. Jadi si Didit yang bilang kita, karena kita pulang gitu kan yang bareng Didit. Emang Kan bareng Didit si sampai Didit pulang itu bareng kita gitu iya, kan. sampai stasiun Stasiun Bogor. Bogor. Mm-mm. Jadi bapaknya udah oke, udah agak tenangan bapaknya, udah emosinya udah agak turun. Baru kita disuruh makan. Kita disuruh makan. Setelah itu kita sempat tahlilan di situ. Sempat doa itu Sempat pemerintah tahlilan, total pun ingat kejadian di gunung. Ini belum nih, gue belum cerita, istilah gue belum ngomong. Belum ngomong. Belum ngobrol sama Anto juga, masih musuhan gue. Masih ini kan. Pas ada di situ, pas kita lagi wudhu baru Anto nyamperin gue. Jadi yang gue rasa kemarin itu ini katanya. Jadi ya tau gue gak bisa ngomong, gue bilang gitu kan. Jadi ya tau, tapi gue gak bisa ngomong, gue ngerasa ada yang aneh. Dan gue bilang itu bukan dia itu udah gak ada. Jadi Benar. di dalam diri gue dia itu udah gak ada. Itu Benar. bukan dia gitu kan. Tapi gue gak bisa ngejelasin. Gitu kan, gue masih merinding gue ininya. Karena baru gue cerita sama Anto nih. Nggak tahu nih Anto lupa ya. Gue sempat pernah cerita juga pas di situ. Lupa gue lupa. Yang gue ngeliat mukanya itu separuhnya darah gitu. Ada darahnya. Lupa gue lupa. Terus masalah yang dia kayak ngebawa Kinai gitu kan pulang, dibilang mau pulang gitu kan. Gue sempat cerita sama Anto, mana Anto lupa karena waktu itu kita fokusnya lagi wudhu, pengen wudhu, dan wudhu kita apa ya di kolam gitu kan, jadi kita masih ya, dingin lah gitu kan, awalnya dingin. Intinya tuh malam gue ngimpi gue, dan kalau nggak salah juga anak-anak juga bilang ngimpinya sama lah, bahwa si Mr. Ege itu makasih sama kita dan dia minta maaf kalau nggak salah, nggak apa namanya, dia minta maaf, dia menepati janji tapi dengan cara yang seperti ini gitu kan. Kalau nggak salah di dalam ingatan gue. Mimpi dia juga, cuman gue Lupa. jujur aja gue lupa gitu kan, lupa. Cuman di mimpi gue tuh gue ketemu dia itu senyum gitu kan, cuma senyum doang, tapi gue nggak tahu dia ngomong apa gitu, cuman di mimpi gue cuma senyum aja gitu, kayak orang ngomong kan. Biasa ya kalau kita mimpi orang yang udah meninggal itu, orang yang udah nggak ada, dia itu nggak ngomong, tapi kita merasa kita ngerti dia tuh pengen ngomong apa gitu. Iya. Mungkin yang seperti Anto bilang ngomongnya seperti itu. Ya, jadi intinya malam itu merinding berat kita karena baru sadar ternyata yang selama ini menemani kita selama pendakian itu adalah, ya mungkin saat itu kita menganggap arwahnya ya, tetapi itu mungkin jin korinnya. Jin korinnya. Ya, jin korinnya almarhum, karena almarhum berusaha untuk menepati janji. Iya. Dan mungkin juga ya, mungkin juga ada hadis juga kan. Kalau orang yang baru meninggal seminggu atau berapa hari, gue lupa ya. Itu dia itu masih di sekitar, masih di sekeliling kita. Jadi mungkin itu dia masih bisa nepatin janjinya, dan gue yakin sih mungkin memang masih arwahnya gitu, masih arwahnya. Bukan jin korinnya gitu. Karena dia menepati janjinya. Dan itu masih berapa hari kejadian. Soalnya gue nggak benar-benar nggak peka. Lu tahu sendiri kan. Emang nggak, kita sendiri emang awalnya nggak ngerasa itu apa-apa. Cuma gue doang lah yang awalnya ngerasa, karena gue sempat salaman. Karena gue awalnya kan kenal duluan gitu, udah kenal, udah apa ya. Jadi gue beda lah ngeliat auranya juga beda gitu. Dan lu kan tahu sendiri gue, bukan gue ngaku-ngaku ya, ini Jakun yang ngerti. Karena yang belajar begini-beginian itu gue, ya itu gue. Tapi pada saat itu gue benar-benar nggak bisa merasakan. Ya mungkin ini karena ketulusan hati dari Mr. X ya. Sekarang gini, mohon maaf teman-teman, gue sama Jakun nggak akan menyebutkan nama, tapi kalau adiknya masih ada, gue sebut namanya Didit. Ya, korban ini tinggal di Selangor. Buat teman-teman yang nonton cerita ini, mohon Al-Fatihah untuk kakaknya Didit ya, Fulan bin Fulan. Nah ya, mohon maaf, gue berdua Jakun menjaga etika, kita tidak bisa sebutkan namanya. Ya, bukannya kita mau apa ngarang-ngarang atau gini. Memang seperti itulah kejadiannya. Malam itu benar-benar nggak enak banget rasanya, gue merinding bangun-bangun terus. Gue merasa seperti ada sesuatu lah di situ. Nggak tahu anak-anak
Sampailah pagi tuh keluarganya udah ramah ya, udah enak. Enak lagi. Udah enak banget, jam 9 pagi kita makan. Nah, gue inget banget itu pagi-pagi itu kita disiapin tahu itu tuh, tahu putih. Namanya ini jengkol kalau nggak salah. Pada nggak mau tuh anak-anak tuh. Akhirnya Kinoy kena. Kinoy doyan. Akhirnya Kinoy kena juga. Makan kita cengin habis-habisan. Terus selesai makan kita disiapin angkot kan. Iya, kita siapin angkot. Dianterin ke stasiun. Nah, udah di stasiun itu kita mulai ngebahas nih. Waduh, mulai dari Game Boy segala macam lah pembahasannya. Astagfirullahaladzim, sebuah kisah yang benar-benar kita nggak sangka kok. Ya, kita nggak pernah duga. Kisah itu sebenarnya buat gue tuh paling berkesan ya, sebenarnya paling berkesan itu karena gue ngerasa banget dari awal gitu. Paling berkesan, tapi gue jujur aja, gue cerita perjalanan itu gue hampir lupa justru. Tapi cerita ingatan gue pas waktu yang hal yang krusial banget ya, misalnya waktu krusialnya itu gue ingat gitu. Tapi di perjalanan istirahat kapan justru gue lupa, banyak yang lupa. Ya itulah teman-teman ya. Ternyata tokoh Dikdo itu adalah Jakun. Gue salah ingat. Ya, gue mohon maaf, minta dimaklumin. Allah memberikan jalan untuk mengingatkan banyak cerita dengan kehadiran rekan gue ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini gue bisa menghadirkan Geboy, Babe, dan lain-lain untuk kita bersama-sama membahas berbagai pengalaman kita di masa muda dulu. Tentunya di sini kita tidak untuk mengajari, ya. Kita hanya ingin berbagi supaya teman-teman juga belajar dari pengalaman kita orang. Sampai detik ini gue sama Jagun pun masih belajar karena prinsip kita nggak pernah merasa bisa, kita nggak pernah merasa mampu. Yang kita selalu tanamkan dalam pikiran kita adalah belajar, dan terus belajar. Agar apa sih? Agar kita bisa selamat ke depannya. Karena sampai detik ini gue sama Jakun masih hobi naik gunung. Terutama gue ya, Jakun mungkin setelah sembuh, gue baru mulai start lagi pendakian. Ada niatan kita mau naik. Gue nggak nazar ya. Tapi gue ada niat kalau gue sembuh ini ya gue pengen naik lagi, mulai lagi nih. Udah puluhan tahun dari terakhir 2005 di Arkupuro itu. Nah, sama si Ari lah mungkin nanti kalau misalnya gue nggak bisa. Tapi yang jelas gue sama Jakun pasti bisa. Kita nanti mau ke Arkupuro kemana tuh untuk review, untuk pokoknya gunung-gunung ya, tempat-tempat yang pernah kita daki dulu. Kita mau review dan kita usahakan podcast di sana Bung ya, di lokasi langsung di tempat ya. Buat teman-teman doain aja ya semoga lancar. Nah, terus jangan lupa kirimkan doa untuk Mr. X atau Fulan bin Fulan, abang Didit. Itulah kisah yang gue alami bersama Jakun pada tahun ini, periodenya antara 98-99 ya. Anggap aja tahun itulah, memang betul lah antara tahun itu, cuman tahun pastinya Jakun gak bisa mastiin juga, gue juga gak bisa mastiin. Intinya itu kejadian sangat membekas di dalam ingatan kita. Sepanjang cerita ini gue merinding, gue sering nengok belakang tuh karena ada sesuatu. Entahlah ya, walaupun ini bulan puasa, bisa aja kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngerti, karena ini adalah sesuatu yang kasat mata. Oke, Sobat CP dan Sobat kisah pendakian si Jakun, itulah kisah gua dan Jakun. Gua Arya Sena undur diri. Gua Bang Jakun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah kita yang lain. Dan tentunya tidak kalah seru.